Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue, Gali SDW. Jadi di video kali ini gue mau nge-review tentang pemakaian dari Master M RCB S1 atau RCB S1. Jadi gue mau nge-review tentang pemakaian Master M RCB S1 14 mm hampir selama 1 tahun ya. Jadi Master M ini original dari RCB, gue beli di online shop. Kalau kalian pengen tahu gue belinya berapa, harganya berapa, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke, sebelum gue review tentang pemakaian Master M ini, kita intro dulu. Jangan lupa apa sih deh? Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and off the weekend, oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise, like oh, shaboom. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and off the weekend, oh, shaboom. Nah, jadi Master M ini udah gue pakai hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun udah gue pakai Master M ini, dan nanti bakal gue jelasin kesan pesan selama pemakaian hampir 1 tahun. Oke, kita lihat dari luarnya dulu. Jadi gue pilih Master M ini yang warnanya silver ya. Jadi kalau nggak salah ada berapa macam ya, gue lupa. Ada silver, ada hitam, ada merah. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah 3 warna ya. Kalau salah ya bisa dikoreksi, maaf. Jadi ini masih original semua, termasuk seal remnya juga belum diganti ya. Ini masih ori bawaan semua. Jadi Master M ini diameternya untuk diameter piston ya, itu 14 mm. Jadi kalau nggak salah itu ada dua diameter piston. Yang pertama itu 14 mm, terus yang kedua itu berapa ya? 17 atau 18 mm. Gue lupa, antara 17 atau 18 ya. Kalau gue salah lagi bisa dikoreksi. Terus untuk minyak remnya, di video sebelumnya gue pakai minyak rem 24. Kalian bisa cek di atas ini untuk videonya. Kalau ini gue ganti yang warna merah karena ini 23 ya. Jadi gue ganti warna merah biar kelihatan ada isinya gitu, dan biar kelihatan berwarna ya. Jadi kelihatan keren lah kalau ada warna merahnya. Untuk minyak rem kalian bebas pakai yang minyak rem merek apa aja, dan dot 4 atau dot 3 bebas, terserah kalian. Yang penting kalian sesuaiin aja tulisan untuk kriteria minyak rem yang ada di tutup tabung ini. Jadi untuk yang di Master M RCB S1 14 mm ini minimal dot 3 ya, dan bisa dot 4. Jadi minimal tuh dot 3. Ya sorry kalau ini nggak kelihatan ya, tulisannya nggak kelihatan karena ini backlight juga, karena gue shoot di bawah pohon persis tuh. Di bawah pohon persis, jadi ya backlight kayak gini. Oke, terus untuk selang rem, ini selang rem gue pakai warna merah, mereknya TDR. Pas itu gue beli harganya berapa ya, kalau nggak salah sekitar 76.000 sampai 85.000 lah kalau nggak salah ya. Terus untuk cakram yang bawah gue udah pakai cakram lebar ya. Ini cakram lebar walaupun yang bukan merek PSM. Jadi ini belinya ya cakram harga terjangkau lah. Jadi ini gue pakai cakram double ya, atau double disc. Tapi untuk cakram yang kiri ini belum gue aktifin untuk pengeremannya. Jadi ini baru cakram aja, belum ada kalipernya. Karena ya kalian bisa lihat sendiri tabung shocknya cuma ada 1 ya untuk bracket kaliper. Kalau kalian pengen untuk aktifin kaliper yang bagian kiri, itu ada 2 pilihan. Sorry, ada 3 pilihan ternyata. Itu ada 3 pilihan untuk kalian. Untuk pilihan pertama, kalian bisa ganti shock depan itu pakai shock upside down ya, atau USD. Karena kalau shock upside down atau USD itu kan udah termasuk bracket kaliper yang kiri ya, itu udah termasuk. Terus untuk pilihan yang kedua, kalian bisa beli tabung shock yang kanan, yang sebelah sana itu yang kanan. Tinggal nanti kalian pemasangannya itu, untuk pemasangan tabungnya itu dibalik ya. Jadi yang kanan itu tinggal diputar gini aja,
aja. Terus untuk pemasangan bracket kaliper tinggal dipasang aja di balik bentuknya gitu tuh. Gimana ya gue jelasinnya bingung. Ya intinya tabung shock kanan dipindah ke kiri itu bisa, tinggal diputar aja posisinya. Terus pemasangan dari kaliper juga ya gampang lah pokoknya, itu juga aman. Udah banyak rider yang pakai kayak gitu karena termasuk yang low budget ya. Nah untuk pilihan yang ketiga ini sangat low budget juga. Jadi kalian tinggal ke tukang las terus bikinin atau minta dibuatin dudukan kaliper ya. Di sini tinggal dilas, itu sangat amat low budget. Tapi gue nggak rekomendasikan pakai las gitu ya, karena itu menurut gue nggak aman ya. Karena kalau dilas itu bisa sewaktu-waktu patah, jadi bisa membahayakan kalian ya. Jadi gue sangat rekomendasikan kalau kalian pengen untuk aktifin kaliper yang kiri itu bisa pakai USD atau upside down, itu sangat direkomendasikan. Terus yang kedua itu bisa kalian beli aja tabung shock yang kanan terus dipindah ke kiri. Oke, kita balik ke review dari master rem ini. Jadi pas gue ganti pakai master rem ini dari master rem original pabrik sama master rem RCB S1 14 mm itu jauh lebih pakem ya. Jadi bedanya itu kelihatan banget. Kalau ini tuh ngerem dikit aja udah kerasa lah. Kalau master rem pabrik itu biasanya sampai dalam banget gini nih. Untuk master rem pabrik itu kayaknya kecil banget ya, antara 11 mm atau 12 mm gitu, gue nggak tahu juga. Kalau ini kan 14 mm. Jadi gue saranin kalau kalian pengen ganti master rem ini, usahain kalian juga ganti selang remnya ya, untuk power yang maksimal. Jadi kalau kalian masih pakai selang rem pabrik itu kurang maksimal daya pengereman dari master rem ini. Karena untuk selang rem dari pabrik itu bahannya karet biasa ya, jadi gampang panas, gampang memuai. Kalau ini kan bahannya serat karbon ya, untuk merek TDR loh ya. Jadi pas itu gue ganti master rem ini dan selang rem, tapi untuk cakram yang bawah itu masih original pabrik ya, masih cakram kecil, diameternya 280 mm. Kalau ini kan diameternya 300 mm ya. Nah pas gue pakai cakram original itu pakai master rem ini udah lumayan pakem ya, dan lebih pakem dari master rem bawaan pabrik. Dan pas gue ganti pakai cakram lebar diameternya 300 mm ini jauh lebih pakem. Jauh lebih gigit lah pokoknya untuk pengeremannya. Jadi ini 14 mm untuk pistonnya, terus gue pakai selang rem racing mereknya TDR, bahannya serat karbon. Dan untuk cakramnya gue pakai cakram lebar, walaupun cakram murah ya dengan harga terjangkau. Ini untuk sektor pengereman ini udah sangat mumpuni ya, walaupun cuma satu kaliper yang aktif. Kalau kalian pengen pakem lagi, kalian bisa ganti kalipernya ini, ganti yang pakai 4 piston ya. Kalau nggak salah ini 2 piston ya, kalau nggak salah. Kalau gue salah ya bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Nah untuk pemakaian master rem ini selama hampir 1 tahun ini nggak ada problem atau masalah ya, sedikit pun itu nggak ada. Cuma ada satu sih hasilnya. Jadi kalau kalian bisa tahu di sini langsung selang rem ya, nggak ada switch rem. Jadi ini tanpa switch remnya nggak gue pasang ya. Jadi kalau kalian rem gini, lampu belakangnya itu nggak hidup ya. Kalian jangan salah fokus sama helm gue ya. Itu karena ada kupingnya di situ. Oke, kita kembali lagi ke master remnya. Jadi di dalam paket pembelian master rem ini udah disediain, udah include untuk switch rem lampu yang belakang. Tapi pas itu gue nggak tahu cara masangnya, jadi nggak gue pasang. Dan pas gue tanya-tanya, ternyata untuk switch rem aslinya disambung. Mana sih? Ini. Untuk switch rem kalian disambung aja ke baut yang ini, tinggal taruh ke bawah gitu, diselesepin gini, itu udah bisa ternyata. Ya tapi udah kayak gini gue males ngebukain lagi. Gue males ngebuang anginnya. Dan untuk seal master rem ini sangat awet ya, hampir 1 tahun pemakaian belum ada problem apapun. Selama pemakaian 1 tahun ini belum ada problem apapun ya, belum ada. Jadi saran dari gue, kalau kalian pengen ganti master rem, usahain jangan beli yang murahan. Kan ada tuh di all shop master remnya harganya 200.000, 400.000 yang mereknya nggak jelas, atau kayak brembo-bremboan KW, itu jangan ya. Usahain kalian beli yang ada mereknya dan udah teruji kualitasnya. Kan ini sektor pengereman, jadi nyawa kalian itu juga bergantung pada alat ini. Jadi walaupun dengan harga yang lumayan, cuma dapat master rem bagian kanan, tapi ini kualitasnya nggak usah ditanya lagi. Kualitasnya udah ginilah. Jadi daripada kalian beli master rem yang harganya murahan dan nggak jelas itu awet atau enggak, nyawa kalian juga bergantung pada harga master rem itu. Daripada kalian beli yang murah tapi pas buat ngerem remnya blong, malah nanti bahaya ya, nyawa kalian bisa terbang. Mending yang belinya agak mahal dikit dan udah bermerek dan udah teruji kualitasnya.
Oh iya, dan untuk master rem yang murahan itu biasanya untuk kualitas seal rem itu ada di sini ya. Nah ini di dalam sini ini ada seal remnya. Kalau ini cover, nah seal rem ada di sini. Jadi kalau master rem yang murahan itu pas digini tuh kadang suka berat atau nggak gigit lah pokoknya. Itu yang bikin bahaya. Dan kalau kalian beli master rem murahan, seal remnya itu nggak ada yang jual coy. Tapi kalau kalian beli master rem RCB atau KTC gitu ya, itu kalau misal seal remnya udah mulai aus atau rusak semisal gitu, kalian bisa cari di all shop, dan itu ternyata banyak yang jual untuk seal remnya ya. Dan gue pas itu ngecek kalau nggak salah harga seal remnya itu sekitar harga 40 ribuan sampai 60 ribuan ya. Itu beda toko, beda harga ya. Jadi pemakaian master rem ini sangat gue rekomendasikan karena udah teruji kualitasnya dan aman juga dipakai, dan bikin tampilan motor kalian lebih kokoh ya, dan bikin tampilan motor kalian lebih wow. Oh iya, satu lagi, kalau kalian pengen aktifin kaliper yang kiri, jadi dua kaliper itu atau double disc-nya on semua, ini dengan master rem ini dengan diameter 14 mm kalian udah bisa ngaktifin dua kaliper. Jadi master rem ini cukup kuat untuk aktifin dua kaliper. Kaliper yang standar kayak gini ya, 2 piston, kalau nggak salah sih 2 piston, itu cukup kuat untuk pakai dengan master rem ini. Mungkin kalian harus upgrade ke piston yang lebih besar di 17 atau 18 mm ya, gue lupa juga. Nah untuk tampilan dari depan kayak gini, dari depan kokpit ya maksudnya, gini tuh kelihatan berisi ya stangnya, lebih kelihatan gahar lah pokoknya. Oke, jadi sekian dulu video tentang pemakaian master rem RCB S1 14 mm di motor gue selama ya hampir 1 tahun lah. Ini kayak gini. Kalau kalian ada pertanyaan tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau add WhatsApp gua atau add Instagram gua yang ada di link deskripsi. Oke, gue Galuh SDW pamit undur diri. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini dan klik dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Oke, gue Galuh SDW pamit undur diri. Bye bye and see you next time. Ciao. AM to the PM, PM to the AM.